Koneksi antar materi Modul 3.1.A9 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Giatno, CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Panehulu, Kabupaten Labuhan Batu. Salam sehat, salam Pandangan KHD dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka Ingar Somadio Mangunkarso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Sesuai guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Artinya, dari belakang hendaknya memberikan dukungan. Intinya, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan kepada para siswa. Guru bertugas menyemangati siswa sebagai seorang guru dalam mendukung kreativitas siswa serta menggali potensinya. Kita harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan berlandaskan kepada paradigma, prinsip, dan tahapan pengambilan keputusan agar mereka meraih merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setiap guru sejatinya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya, nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan berpihak pada peserta didik. Dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh, meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktik dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, sudah bersejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan. Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk menggali dan mengembangkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan pengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak dalam mewujudkan merdeka belajar. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Seorang pendidik ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak sadar, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Seorang pendidik dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral atau dilema etika. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru harus kembali ke nilai-nilai kebenaran, keberpihakan, dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata, dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Pengambilan keputusan yang tepat yang akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja.
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus dalam masalah moral dan etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka dalam hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Yang ketiga, keputusan yang diambil kadang-kala tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut. Keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, baik metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar, dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Seorang pemimpin pembelajaran akan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran tentu akan melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya serta masa depannya. Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bakja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Yo ayo bergerak, yo ayo bergerak, untuk Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam sehat, salam kuat, salam bahagia, guru penggerak semua. Salam sehat, salam kuat, salam bahagia, guru penggerak semua.